Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Dari pengalaman, tetapi juga dari berbagai sumber, bermeditasi, hening, kemudian sadar, yang rutin dan kontinu itu bisa menghasilkan berbagai macam kebaikan. Bisa meningkatkan imun sistem, bisa membuat peredaran darah lebih stabil, juga tekanan darah lebih normal, dan banyak hal yang lain. Bisa lebih tenang, dan juga heart rate bisa lebih lambat, tidak berdegup terlalu kencang. Dan itu bisa menjadi sumber kesehatan. Tetapi terutama bisa menjadi lebih tenang itu. Nah, menariknya adalah bahwa dalam meditasi itu justru kita tidak melakukan apa-apa. Hanya duduk saja, hening, sadar, dan kemudian memperhatikan pikiran-pikiran yang datang dan pergi, dan tidak terlibat yang kemudian menjadi berpikir. Cukup menjadi observer. Juga mulai melihat dan mengamati perasaan-perasaan yang muncul. Nanti dari perasaan-perasaan yang muncul itu, terutama akan muncul apa yang memang selama ini belum selesai, yaitu perasaan-perasaan negatif yang tersimpan. Ada yang baru, ada yang lama, ada yang mengendap sudah menjadi batu. Dan itulah diri kita. Karena sebetulnya yang kita simpan, emosi-emosi yang kita simpan itu lama-lama kemudian menjadi keras dan menjadi kekuatan yang mendorong kita untuk bereaksi berdasarkan emosi yang tidak diselesaikan itu. Karena pada dasarnya ketika kita melakukan sesuatu, kita sering lupa. Banyak hal kita lupa. Bahkan apa yang kita lakukan, misalnya hari Senin yang lalu, minggu yang lalu, kita sudah nggak ingat. Kalau kita ingat itu berarti secara emosional sangat mengena. Entah menyakitkan, entah membuat kita menderita, entah membuat kita marah, entah membuat kita takut. Itulah yang kita ingat. Yang lain kita lupa. Itu artinya bahwa yang kita ingat-ingat itulah yang kemudian menjadi dominan. Lalu ada yang menjadi anger, ada yang menjadi fear, ada yang menjadi pride. Dan itu terus kemudian menjadi kekuatan yang mendorong kita otomatis bereaksi sesuai dengan emosi yang masih kita simpan. Pada waktu kita bermeditasi, kita menyadari nafas, kita terputus dengan apa yang terjadi di masa lalu itu. Nah, kemudian itu bisa memutuskan kekuatan daya emosi yang tersimpan lama. Lama-lama kemudian daya emosi yang membantu itu bisa lebih lembut. Tetapi yang penting di sini adalah justru dengan duduk dan hening, sadar. Itu berarti bahwa kita bisa bahagia, kita bisa tenang, tidak harus dengan melakukan sesuatu. Cukup dengan duduk, tenang, sadar, bersyukur, dan melepaskan. Kita bisa menjadi lebih ringan, lebih damai, lebih tenang. Itu berarti bahwa senang, susah, damai, gelisah tidak tergantung sesuatu yang dari luar, tetapi apa yang tergantung dari dalam. Dan kalau itu ternyata sederhana, hanya dengan duduk, sadar, kemudian mengamati dan melepaskan apa saja yang melekat, mengapa kita tidak melakukannya? Karena itu berarti bahwa
kita bisa bahagia, kita bisa damai tanpa ngapa-ngapain. Malah justru dengan melepas. Itu artinya bahwa kita itu bisa bahagia, bisa damai, bukan dengan mendapat, tetapi dengan melepas. Yang sering kali kita salah arah adalah kita terus mengejar, kita terus mencari sesuatu supaya kita bahagia. Dengan menambah, dengan berbelanja, dengan memasukkan, supaya kita kemudian bahagia. Itu keliru, karena kebahagiaan kita tidak berasal dari luar, tetapi dari dalam. Justru dengan duduk tenang dan melepas, kita menjadi lebih ringan, lebih penuh syukur, lebih tenang. Maka sebetulnya ada kecenderungan kita salah arah dalam mencari kedamaian. Kedamaian itu sudah ada di dalam diri. Tinggal kita menyadarinya dan melepaskan apa yang membuat kita khawatir, apa yang membuat kita gelisah. Dan langkahnya sebetulnya sederhana, yaitu dengan fokus pada apa yang sedang terjadi. Dan fokus pada apa yang sedang terjadi itu sesederhana fokus pada nafas, sadar akan nafas. Karena nafas itu selalu sekarang. Tidak ada nafas besok atau nafas kemarin. Nafas ya sekarang. Begitu kita menyadari nafas kita terputus dengan pikiran yang berkaitan dengan kenangan masa lalu maupun kekhawatiran masa depan. Intinya adalah bahagia itu bisa sendiri. Bahagia itu bisa tanpa ngapa-ngapain. Bahagia itu berarti bisa sangat murah. Maka kita perlu melatih supaya kita lama-lama bisa begitu mudah untuk berbahagia. Cukup dengan hening dan sadar sudah bahagia. Lalu kemudian menjadi sumber kebahagiaan. Tidak mencari kebahagiaan di luar, sehingga kebahagiaan kita tidak tergantung dari luar. Kalau kebahagiaan kita tergantung dari sesuatu yang datang dari luar, artinya kita tidak mempunyai kebebasan. Dan kita tidak bisa menjamin kebahagiaan kita sendiri, karena tergantung orang lain. Pada waktu itu, kita akan terus-menerus menjadi korban. Dia tidak begini sehingga saya tidak bahagia. Dia tidak begitu sehingga saya tidak bahagia. Tetapi pada saat yang sama, kita kemudian sadar bahwa kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Bahkan dia, meskipun dia adalah orang yang kita sayangi, tetap bukan dia sumber kebahagiaan kita. Kalau menjadikan orang yang kita sayangi sebagai sumber kebahagiaan, akhirnya kita sakit hati, kecewa, dan menyalahkan. Lalu malah relasi menjadi tidak baik. Tetapi kalau kita sadar bahwa kebahagiaan itu tergantung kita sendiri, dan caranya adalah dengan masuk ke dalam, dengan menyadari bahwa kebahagiaan itu ada di dalam diri kita, bahwa kitalah kebahagiaan itu sendiri, maka kemudian kita bahagia atau tidak bahagia, itu ada di tangan kita sendiri. Tidak tergantung kepada orang lain. Pada waktu itu kemudian kita tidak menyalahkan siapa-siapa atas ketidakbahagiaan kita sendiri. Lalu pelan-pelan kita menjadi cinta, kita menjadi kebahagiaan itu sendiri. Lalu kemudian kita bisa bertindak sebagai sumber. Ketika tidak ada kebahagiaan, ya kita yang membawa. Ketika tidak ada cinta, ya kita yang membawa. Tidak kemudian mengeluh dan menyalahkan. Karena sumber kebahagiaan, sumber sukacita, ya kita sendiri. Maka mari kita melatih diri dengan latihan sederhana, menyadari setiap saat dan memutus relasi kita dengan pikiran tentang kekhawatiran masa lalu dan juga kekhawatiran masa depan. Mudah-mudahan dengan cara itu kita bisa sungguh-sungguh hadir dan tidak sekedar performing untuk mendapatkan validasi dari orang lain, yang dibaliknya sebetulnya ada harapan bahwa orang lain akan membahagiakan kita. Itu adalah kekeliruan. Tapi dengan latihan sederhana, akhirnya kita bisa menentukan kebahagiaan kita sendiri. Dan ternyata kebahagiaan itu begitu sederhana. Dengan duduk tenang, sadar, dan melepaskan apa yang membelenggu, kita bisa menjadi lebih ringan, penuh syukur dan sukacita. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care.
Because you are love. Tuhan memberkati.